amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita terbangga dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, yaitu aminan bisirbihi, bisa bangun pagi dalam kondisi kampungnya aman, wa mu'afan fi jasadi, dan bisa bangun dalam kondisi fisik yang sehat, wa indahu qutu yaumi, dan ada makanan yang dimakan, bahkan dengan berusaha masak atau bertempat dan jenang, maka fakaan nama izzat lahu dunia. Kata Nabi, orang seperti itu kayak memiliki dunia seutuhnya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, orang punya harta, punya makanan, badannya sehat, tapi kampungnya gegeran, juga enak. Kampungnya aman, badannya sehat, nggak punya yang dimakan, juga enak juga. Badannya sehat, kampungnya aman, bisa bangun, kampungnya sehat, terus ada yang dimakan, kampungnya sehat. Kampungnya aman, ada yang dimakan, sakit, ya nggak enak. Makanya Nabi memberikan kriteria bahwasanya nikmat itu sederhana, bisa bangun aman, badan sehat, dan ada yang dimakan. Ada yang dimakan ini berarti buatan betah, oke-okean, buatan ini. Artinya yang bisa dinikmati di hari itu, maka itu adalah bentuk kenikmatan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang lebih dari itu Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Kautsar, inna a'tayna al-Kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat Al-Kautsar. Al-Kautsar ini sebuah telaga khusus yang disediakan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, umatnya yang seperti apa? Fasholli li rabbika wanhar, yaitu umatnya yang mau sholli niku sholat. Sholat niku perwakilan atas ibadah wajib yang berkaitan dengan hablum minallah. Sehingga seorang muslim, ketika disebutkan di sini sholat, ini bukan sholat tok maksudnya. Di situ juga ada puasa. Jadi seorang muslim wajib puasa Ramadan. Nah, mungkin kalau memang punya harta, yang wajib untuk zakat, termasuk haji atau umroh. Kemudian wanhar, dan berkorbanlah. Ini perwakilan untuk amal ibadah yang berkaitan dengan hablum minan nas. Ramillah wa Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, ai akhlisis shalah wanhar lillah wahdahu la syarikalah. Ketika kamu menginginkan Al-Kautsar, maka ikhlaskanlah semua ibadah yang terkait dengan hablum minallah, wabil khusus sholat, dan berkorbanlah hanya untuk Allah saja. Nanti ada orang yang berkorban untuk selain Allah, boleh kebun, nasi dibuat neng laut, jadi kok tinggu sopo niro itu tidak boleh. Nanti ada orang yang berkorban untuk selain Allah, beli pitik, dimasak ingkung, dibuang ke sawah, tinggu sopo ke pak, tinggu Dewi Sri, lah Sri sopo, Sri Mulyani, ibu kula Sri Mulyani, lambu. Rata-rata ketika ditanya bukan sampai memberikan jawaban. Makanya Allah juga menyindir orang seperti itu, illa asmaun samaitumuha antum wa aba'ukum. Jane sing mbok parane, sing mbok gunggunge iki ya mung jeneng-jeneng sing digawe karo bapakmu karo mbahmu, tur kowe melu-melu. Makanya orang itu Allah ya, dalam Islam, agama yang kita anut, kita diminta untuk belajar. Sehingga Nabi SAW mengatakan utlubul ilma, talabul ilmi faridatun
kita orang hidup diminta untuk menuntut ilmu wajib, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Sehingga nanti Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat. Ketika panjenengan ngersakaken derajat yang langkung mulia, maka pastikan jenengan ada bersama dengan orang-orang yang bermajlis ilmu. Kemudian di dalam kalimat yang lain Nabi SAW mengatakan kun aliman au muta'allimin au mustami'in wala takun rabi'an. Jadilah orang yang menyampaikan ilmu kalau mampu, kalau tidak maka jadilah orang yang mendengarkan ilmu dan mencatat. Kalaupun tidak maka mendengarkan saja pun boleh, tapi jangan jadi yang keempat, yaitu orang yang jauh dari majelis ini. Makanya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nanti dalam riwayat yang lain dikatakan orang-orang yang hidup di majelis ilmu menduduki kedudukan di manzilatil mujahid fi sabilillah, menduduki kedudukan orang yang berjihad di jalan Allah. Tentu jenengan tidak perlu mengangkat senjata, tidak perlu tembak-tembakan atau pedang-pedangan. Dengan jenengan lenggah di majelis ilmu kok akhirnya meninggal di majelis ilmu, maka Nabi SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu lahu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Nah, kembali ke tema tadi tentang kurban, bahwasanya kita diminta untuk mengikhlaskan semua ibadah kita, baik yang kaitannya dengan Allah secara langsung maupun yang nanti kurban atau ibadah itu kembalinya kepada manusia. Sehingga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, kama qala ta'ala, kata Ibnu Katsir, ayat itu serupa dengan firman yang lain, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah juga berfirman dengan ayat yang serupa, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, berarti ibadah selain sholat, ya ada zikir, wirid, dongo, semua itu harus diserahkan. Matiku, hidupku hanya kepada Allah Rabb semesta alam. Sehingga nanti dengan yang teman nyanyi-nyanyi, harus diperhatikan nih syairnya, liriknya. Nanti banyak lagu nih liriknya, hidupku hanya untukmu, aku siap mati untuk kamu. Nah, ini bertentangan dengan ayat. Ketika bertentangan dengan ayat dan levelnya akidah, maka ini bermasalah. Sehingga jenengan harus mengurangi yang lirik-lirik aneh-aneh begitu. Wa hadzal ladzi amara Allahu bihi rasulahu wa huwa diddun maka alaihil musyrikuna minas shalah li ghairillah wa dzabhi li ghairillah. Dan ayat ini adalah ayat perintah dari Allah kepada Rasulnya dan tentunya kepada para mengikutnya untuk hanya beribadah kepada Allah, yang merupakan kebalikan dari kelakuan orang-orang musyrik yang mereka meminta kepada selain Allah dan berkurban kepada selain Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34 Allah berfirman, wa likulli ummatin sa'alna mansakan, dan pada tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Terus pada agama-agama yang lalu itu enten. Contohnya pada Nabi Adam alaihissalam, putranya diminta untuk berkurban. Ada dua putranya, yang satu berkurban kambing yang gemuk, yang satunya berkurban hasil pertanian tapi dipilih yang jelek-jelek. Maka fataqabbal minal akhor walam yutaqabbal akhor, diterima yang satunya, yang lain enggak. Kemudian yang tidak diterima berkata kepada yang diterima, tak bunuh, tak pateni kowe. Kemudian yang diancam itu mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya yang diterima oleh Allah itu ya hanya amal orang bertakwa. Sehingga nanti kaitannya dengan kurban, maka jenengan harus mengusahakan kurban itu diterima. Bagaimana caranya? Bertakwa. Bagaimana konteks takwa dalam kurban? Ya jenengan harus ngerti aturannya. Aturan dalam berkurban. Contoh misal, dalam kurban, ketika memang jenengan tidak mampu
maka tidak perlu berkurban ayam. Karena kalau kurban dilakukan dalam bentuk ayam itu juga nggak akan diterima, karena fikihnya kurban ini buatan ayam setunggal. Atau sebaliknya, ketika misalnya dengan mampu banyak duitnya, aku mau naik korban sapi, aku sugih, aku tak korban jaran, itu juga tidak boleh. Makanya bentuk ketakwaan adalah kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya di atas apa yang menjadi dawuh dari Allah dan Rasulnya, yaitu aturan-aturan main dalam beribadah. Makanya, bahkan begini kalau kita sholat subuh 2 rakaat, maka aku besok ini seger banget, sehat banget kok. Mau bar ngopi menaik. Jadi aku nek mau nguru ya kurang. Sebenarnya sholat subuh 5 rakaat atau 4 rakaat ya tidak diterima. Makanya oleh itu rahmati Allah Subhanahu wa taala kembali ke sini. Bagi tiap umat telah kami syariatkan tentang penyembelihan kurban. Dan kemudian ketika Nabi Ibrahim dulu, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Kemudian dilanjutkan di sini bahwasanya dalam rangka apa kita berkurban? Liyadzakkaru Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bahwasanya kamu diminta untuk berkurban agar kamu itu senantiasa mengingat, menyebut nama Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadamu dalam bentuk binatang ternak. Pramila ketika dikatakan bahimatul an'am, ulama sepakat niku isinya nyambung 3 jenis. 1 kambing dan yang serupa. Berarti domba, menjangan pun bukan angsal karena sudah beda jenis. Kemudian sapi dan yang serupa, kebo boleh. Kemudian yang ketiga yaitu unta. Mungkin unta itu yang unta punuk 1, punuk 2. Nah, 3 itu tak perlu. Dan di sini disebutkan agar engkau mengingat nikmat Allah. Sehingga binatang itu adalah nikmat Allah untuk manusia. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan fi ahsani taqwim. Paribasane manusia itu diminta untuk menyembah Allah saja sejak lahir sampai mati, maka Allah memberikan wasilah ben kowe bergizi takei binatang ternak. Sehingga jangan dibalik. Ketika Allah sudah ciptakan jenengan sebagai ciptaan yang terbaik dan diminta hanya menyembah Rabb yang terbaik, lalu kok ada sebagian manusia yang menyembah binatang. Benar-benar. Bahkan di beberapa negara yang menganut keyakinan itu di hari-hari tertentu sapi digiring melewati gang. Terus cah nom-nom itu kan belosor adep-adepan kali sapi. Ben dipidak. Ngomongnya nek dipidak sapi niku entuk barokah nek cara basa Islam. Dan itu enggak cuma di negaranya sana, di negeri kita, bahkan di dekat dari sini ada sebagian orang yang punya keyakinan kebo tertentu nek letong, letongnya dibawa mulih di dekek omah barokah ini. Nah, pramila jenengan yang nyimpen letong kebo niku manggucang. Nggih, boten enten kebaikannya untuk keluarga jenengan. Saestu sudah bertentangan dengan akidah yang benar dan jenengan nanti akan bermasalah dengan Allah di akhirat sana karena jenengan mengagungkan sesuatu yang Allah ciptakan itu untuk jenengan, bukan jenengan diminta menghamba kepada itu. Makanya jenengan ningali kebun niku nek boten dibuka kandangnya ora bakalan iso golek pangan. Menungso kan mencolok niku mboten. Tetep trimo ten mriku kok pilih lali niku sok malah mati ten mriku. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, selemah dan serendah itu binatang, masa kita menghamba kepada binatang. Termasuk dulu waktu kita masih kecil dan dulu pulau kami mbah nah ini foto pulau nggak boleh kita punya keyakinan seperti itu. Kita harus kemudian kembali kepada hitoh kita bahwasanya makhluk hidup itu tercipta untuk manusia, bukan sebaliknya. Untuk mendukung kita ibadah kepada Allah, bukan sebaliknya untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Allah jauh murka, lebih nggak terima ketika Allah kok dibandingkan dengan binatang. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu, maka Rabbmu ilahmu yang kudune mbok sembah itu cuma satu, yaitu Allah.
falahu aslimu, maka serahkan semua penghambaanmu itu hanya kepada Allah. Bahasa gampangnya dari wong Islam yang bener ini. Ketika kita sudah menyatakan keislaman kita, asyhadu an la ilaha illallah, maka ya kita tidak boleh menghamba kepada selain Allah. Mungkin orang menghamba pada pohon, wit kecil dia ngerti tumbuhnya, sampai gede dia pun menyaksikan pohon itu di situ nggak berpindah. Tapi ketakutan yang tanpa dasar, ceritanya cerita akhirnya menyebabkan dia harus menghamba pada pohon atau yang diyakini berada di pohon itu. Dibikinkan sajen di daerah tertentu itu nanti ditawafi gitu, diubengi. Katanya kalau orang nikah nggak kayak sajen di sini dan nggak ngubengi wit ini gitu, maka nikahnya begini dan begitu. Faktanya ketika angin kencang dan Allah berapa kali memperlihatkan kuasanya dengan angin dan hujan yang sangat lebat, itu pohon nggak bisa pindah. Jenengan ngiung sakit, jenengan gelik sakit, ngungsi pun bisa. Ketika dikasih banjir bandang kan ngungsi manusia loh. Tapi pohon itu tetap anteng dan meribu. Ringin dan seribu dari kena angin ya terima ambruk boten ngalih gitu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, selemah dan serendah itu makhluk Allah yang bernama tumbuhan dan hewan, maka tidak pantas untuk ditakuti, diagungkan oleh kita. Karena Allah menekankan di sini fa ilahukum ilahu wahid. Ilah itu sesuatu yang kita sembah, dan Allah pastikan iku mung siji ya iku aku Gusti Allah. Falahu aslimu, maka harusnya kamu itu total dalam menyembah, aja wedi karo selainku. Wa basyiril mukhbidin, dan kasih kabar gembiralah pada orang-orang yang tunduk dan patuh. Yaitu siapa? Orang-orang yang tadi berkorban hanya kepada Allah dan tidak mau mengagungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain disebutkan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwasanya kurban yang kamu sembelih itu, dagingnya dan darahnya tidak akan naik sampai kepada Allah zatnya. Artinya dagingnya kan tetap bumi, ketanya kayak ngonten, kunitnya kayak ngonten gitu kan. Ini menunjukkan bahwasanya yang naik ke Allah itu bukan zatnya, sehingga manusia itu diminta dalam kurban itu hadiah apa? Kalimat berikutnya, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang naik kepada Allah, yang akan dinilai, yang akan dikasih ganjaran, itu takwanya. Nah, takwa itu apa nanti kita lihat. Kadzalika sakhkharaha lakum li tukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Maka seperti itulah Allah telah menundukkan untuk kamu binatang-binatang tadi agar kurbankan dan agar kamu jadi orang bertakwa dalam rangka mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah sudah beri kepadamu. Sehingga orang yang beriman harus sangat bersyukur kepada Allah sudah sampai pada titik dan kondisi ini. Karena kalau tidak dikasih hidayah oleh Allah dengan nyembah sapi, nyembah kebo, nyembah ulo, maka itu sebuah kondisi yang tidak baik dan tidak sehat buat akidah kita. Bahkan ada orang yang nyembah tikus itu disembah. Tikus disembah. Makanya Nabi SAW itu menyebut binatang fawasi kok, binatang yang membuat kerusakan, yang boleh untuk dibunuh, salah satunya tikus. Dalam Islam tikus itu boleh dibunuh, dan membunuh tikus itu tidak dosa, malah untuk pahala. Karena tikus masuk dalam kategori binatang fawasi. Nah, nanti dalam kaidah halal haram, binatang yang ada perintah khusus untuk membunuhnya tidak boleh dimakan, hukumnya haram. Makanya dulu mungkin zaman larang makan, kita dulu pernah grobyokan makan tikus, maka sekarang panganan sudah pating telecet. Walaupun mungkin dengan pernah merasakan tikus itu enak, tidak boleh makan tikus. Hukum asalnya haram. Aku cek seneng kok senajan saiki oke panganan, aku cek seneng tikus soalnya dagingnya enak, tidak boleh. Atau misalnya dengan pergi ke pemohon, niku daging tikus itu didol bebas. Aku pengen nyoba, tidak boleh. Itu haram hukum tikus. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan di dalam tafsirnya Quran, Imam As-Sa'di beliau mengatakan la yanallahu al-khubha wa la dima'uha, ay
laisal maqsudu minal hadaya wa dhahaya luhumaha wa dima'uha fa innallaha ghaniyun an dzalika kulli. Bahwasanya kamu disuruh kurban itu bukan berarti Allah itu pengen daging dan apa yang ada di dalam hewan kurban itu. Tidak, Allah tidak butuh. Kenapa? Fa innallaha ghaniyun an dzalika kulli, karena Allah itu Maha Kaya. Tidak butuh. Lalu apa kok ada perintah itu? Walakin yanalu taqwa minkum ay alladzi yasilu ila Allah wa yaqbalu minkum wal ikhlasu fil amal wat taqwa wan niyyah wal as-salihah. Tetapi yang dimaksud dari perintah kurban itu nanti adalah Allah menginginkan agar kamu menjadi orang yang bertakwa, yang diindikasikan dengan ikhlas dalam beramal dan mengikuti ketentuan dalam urusan kurban. Pramila nggih, masjid itu harusnya mengadakan daurah atau kajian tentang fikih kurban, disamakan persepsinya. Jangan sampai nanti karena tidak dibahas akhirnya muncul permasalahan yang rutin tiap tahun. Urusannya menikah, iki kulitnya piye, iki dasnya piye, sikae untuk semene kok jika terima penake piye. Dan pertanyaan itu menggiring terus setiap tahun di satu masjid yang nggak ada solusi. Padahal ada kalau kita mau belajar. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ada majelis ilmu, jenengan ketika mendekati kegiatan-kegiatan tertentu, jenengan bisa ganti. Mungkin temanya misal akidah, ganti sih masalah kurban karena menuju kurban. Atau misal ini temanya fikih misal fikih sholat. Ini karena mau kurban kita bahas kurban. Dibahas bisa-bisa, entek-entekan. Saya dari Ahad yang lalu mengikuti misi itu para juleha ini profesi baru, kepanjangannya juru sembelih halal. Dia punya sertifikat dari negara boleh menyembelih. Niku kula dikek waktu menyampaikan itu 1 jam penyampaian. Terus saya bilang, niki nek tak sampai ke 1 jam wae tetep ora rampung. Lah piye tak penake? Niki tak gawake laptop saya. Ini saya sudah bawa tema tentang kurban. Maksudnya permasalahan tentang kurban. Niku ada 100 lebih. Niku baru yang bisa saya kumpulkan. Ngeten mawon, dengan mentek ke opo tak jawab. Tak golek kene kok sudah saya kumpulkan ini. Akhirnya mulai bertanya 1, 2, 3, 4, 5 jam 8 sampai setengah 11. Jadi yang tadinya 1 jam jadi 2,5 jam. Terus niku juga belum berhenti yang ngobrol, yang nanya itu terus stop apa ya, stop tak rampung lagi. Lah apa Mas? Soalnya main dulu kan diukur setengah rolas. Lah niku pun dicepake enteng, pedah tidak. Makan tengkleng kan paling 15 menit, setengah jam rampung. Lah mungkin saya oh iya benar juga. Setengah 11 rampung. Terus makan tengkleng, ya, mereka saya pulang jam 11 sampai rumah. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan pulang dari situ masih ada yang WA saya, Pak Ustadz, saya ini seorang juleha dan saya mendapatkan tugas di salah satu RPH. RPH apa? Rumah potong handuk hewan. Dan beriku pulang tugas pulang beleh tok. Bar beleh itu mungkin tukang kelete dhewe, tukang ini dhewe. Pulau beleh seret rampung, pulau kayak nyingkir. Kewane cek kejet-kejet, tukang-tukang ini kudu ngeroyok. Bendang mati, coblos ngondodone golek ing cedak jantungnya, celep mati. Langsung dieksekusi. Wonten niku hukume pripun? Kula jelasin. Intine haram. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya fikih. Dan terus dibelai benar, ternyata eksekusi setelahnya sih tidak benar. Makanya seorang muslim harus berada dalam koridor syariat. Caranya biar bisa di situ majelis ilmu. Makanya dalam konteks majelis ilmu, seorang muslim harus melakukannya sesuai kebutuhan. Oh ini mau mendekati acara agenda apa sih, kurban? Bahas di situ. Karena saya mengidentifikasi raminya pengurus masjid dan jamaahnya urusan kurban itu karena mereka tidak bisa mendudukkan di dalam satu majelis yang sama.
Nah didudukkan di majelis yang sama enak. Ada sebuah cerita di satu masjid lo kan di kawasan ya kan dijak ngobrol oleh takmir itu. Hingga cerita tentang ruang takmir itu dan CCTV layar ini monitor ini. Terus ngobrol-ngobrol soal kurban. Sampailah pada manusia-manusia berkresek hitam. Karena berangkat kurban bukan musang lating kalau kresek. Nah, terus kita obrolkan bahasanya itu tidak boleh dalam agama. Ketika jenengan ngewangi rewang-rewang, maka bismillah niatnya nawaitu lillah, tidak untuk yang lain. Tapi sebagian orang itu berangkat itu bawa kresek sendiri. Sehingga ketika sambil motong diadai, padahal panitia ning pun ngerteni minggu sing ngewangi tak tambahi 1 kilo. Dan masjid itu nggih, mriki mungkin 2 kilo ya sing ngewangi. Tapi itu 1 kilo. Sampai kalau gojekan kalau mereka bilang, "Oh, ini sohibul kurban kalau sing rewang kok sing rewang tak jatah." Lah kok ngoten? Saiki nek sohibul kurban entuk 4 kilo. Terus sing gak kurban mangkat lanang karo wedok sekalian, anake 4 terus entuk 6 kilo. Oh iya bener juga ya. Berarti nek aku tak bawa anak bojor ini ya jadi entuk akeh. Enggak apa-apa, penting harus hadir semua. Ngono kuwi yo sing kresek lho ta. Enggak boleh niku bawa kresek. Terus belalang CCTV ini kok ngetek kok. Iki ada CCTV kok. Ini rekam wajah-wajahnya niku enten kok. Data namanya enten. Bahkan video ini tak potong, tak simpen sendiri di file sendiri khusus orang-orang itu. Terus tindakan dengan nasihati mawani tadi. Lah kok ndak ramai. Aduh. Nabi ini ya paling kita sampaikan ke RT-nya. Lagi ini kita dibahas di majelis ilmu, dibahas kan. Bahkan khotbah itu kadang ya disinggung barang, khotbah Jumat kadang ya disindir barang. Nah orang mari wonge, orang mari kok ora tau mangkat. Jadi nek kurban mangkat, tapi nek sholat kajian Jumatan gak tau mangkat. Mungkin masjidnya sanes betul. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah itu musibahnya. Dan itu gak di masjid itu tok. Geser masjid ke tipes, ceritanya mirip. Ceritanya mirip, cuman pelakunya dulu satu. Nah, takmirnya belum nasihati, tapi mengeksekusi. Maksudnya berikut. Jadi begitu dia ngelompok yang kresek ireng niku, pelakunya pas enten daharan ngelu makan, ikut makan. Nah, kresek irengnya digeledakke to, kali takmirnya dijikuk ditumplak meleh. Wah, tahun depannya dia menyiasati. Tahun ini aku dijikuk karo takmirnya dibaleki meneh. Tahun ini mulai konco. Jadi wong loro. Sehingga nanti nek sijine maem, satunya nunggoni. Makanya Bapak Ibu rahmatullah itu musibah. Bagaimana kemudian kita mengambil yang bukan haknya. Itu tidak boleh. Baru contoh satu kasus saja. Belum nanti kasus-kasus yang lain. Poinnya, yang Allah inginkan dari kurban kita itu takwa. Nah takwa itu mengikuti syariat. Ikuti syariat itu kompleks. Dari urusan jenisnya, cara nyembelihnya, cara baginya. Bahkan ketika jenengan harus kemudian memilih dan memilah, maka caranya juga ada. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala kembali ke sini. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Bahwasanya kurban ini Allah persiapkan untuk kita agar kita itu paham kalau binatang itu ditundukkan untuk kita. Dan dari situlah kita mengagungkan Allah ala ma hadakum atas hidayah yang kamu terima. Ramila kula nek ningali orang-orang yang mengagungkan binatang, kula niku namung bisa bersyukur alhamdulillah aku ora koyo ngono. Alhamdulillah kita tidak seperti itu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, kadang nikmat terbesar itu bukan harta. Nikmat terbesar ketika misal akhirnya kita diberikan naudzubillah, kita nggak berharap negeri yang ada masalah seperti Palestina, atau misal di antara kita ada yang dikasih sakit tidak sehat seperti kebanyakan kita, atau yang ketiga mungkin kita pun tidak punya yang dimakan, maka yakinlah jenengan tetap harus bersyukur karena jenengan punya hidayah. Karena orang yang negerinya aman, tidak ada konflik, lalu kemudian dia juga bisa bangun sehat,
Kemudian yang ketiga juga punya rezeki untuk dia konsumsi, tapi tidak di atas hidayah, itu bukan sebuah kebaikan. Makanya yang namanya Abu Kilabah Al-Jarmi hidup di akhir masa tuanya, beliau tidak punya tangan, tidak punya kaki, cuma punya putra satu yang melayani. Beliau senantiasa berzikir. Begitu putranya pergi mencari nafkah, tidak pulang-pulang 3 hari 3 malam tidak makan, beliau terus berzikir. Dan zikirnya ini pun apa? Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, mengajari kula terus, membimbing kula terus untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Seorang tentara yang melihat tempat tinggalnya yang bernama Abu Muhammad ngecek, loh iki Pak iki piye to? Gak duwe tangan, gak duwe sikil. Kok iso-isone ucapane minta bersyukur, minta diajari terus bersyukur. Wes aku pokoknya kudu nemoni, kudu tak takoki karepe iki syukur apa. Akhirnya dia minta izin masuk. Begitu masuk ditanya, matanya sudah blawur, telinganya sudah kurang mendengarannya, bertanya, wahai bapak tua, saya mau bertanya, jenengan tinggal di sini sendirian, tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi jenengan senantiasa berusaha untuk bersyukur, bahkan minta dibimbing oleh Allah agar senantiasa bersyukur. Pertanyaan saya, syukur dari apa? Kemudian beliau pun mengatakan, Mas, nek umpama laut kaya ngelepi aku, umpama gunung kaya ngebleki aku, tur kabeh kuwi keblek dengan aku, ning ilaku iso zikir, aku bakal tetap bersyukur marang Gusti Allah. Di situ kemudian tentara ini pun tertegun, kaget, kok iso kaya ngene. Dan kemudian Abu Kilabah Al-Jarmi lebih mengagetkan lagi pun berkata, Mas, aku ning kene iki jane karo anak lanangku. Ning wis 3 dina pamit makarya ning urung mulih. Padahal dina-dina ning ngladeni mangan ngombe ya dhek, ngladeni wudu ya dhek. Lah dhek gak ono, nyuwun tulung golekno. Dalam kondisi yang kekurangan ini, dia sebenarnya berhak minta lebih, minta makan, minta minum, tapi dia tidak mau. Justru minta dicarikan anak yang meladeni dia, kok nggak pulang-pulang. Begitu kemudian dicari, ketemu nggak jauh dari situ, sudah mati dimakan binatang buas. Di situ kemudian Abu Muhammad ini balik dengan kondisi yang sangat sedih dan bingung. Ini kok piye cara boleh nyampe kepada bapak itu tadi. Dan dia pun merancang kalimat, dia merancang cerita tentang ceritanya atau kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Ditanyakan kepada Abu Kilabah Al-Jarmi begitu sudah diizinkan masuk, Pak, ngapunten kula wau yang jenengan suruh untuk nyari putra jenengan. Tak niki putraku piye Mas? Piye? Kula tak ngerti. Jenengan ngertos Nabiullah Ayub alaihissalam? Yo ngerti. Pripun niku? Yo niku nabi sing sabar. Maksudnya pripun? Niku seorang nabi yang dicoba lara, akhirnya bondone entek, anake mati, bojone lunga. Nah terus nabi ini sabar. Lah, jenengan ngertos kok? Yo ngerti to pas masa aku ora ngerti. Jadi si tentara ini belum tahu kalau Abu Kilabah Al-Jarmi itu seorang ulama besar yang dia di akhir hidupnya mengasingkan dari kehidupan dunia, memilih menepi di pinggir laut bersama dengan putranya di dalam sebuah tenda dengan kehidupan seadanya. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya begitu si Abu Muhammad ini bisa memastikan kalau Abu Kilabah Al-Jarmi ini benar-benar paham tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam, maka beliau pun mengatakan, ngapunten Pak, putra jenengan pun kula panggihi di wonten menika dalam posisi meninggal dibrakot binatang buas. Abu Kilabah Al-Jarmi sebagai orang salih, beliau sedih pasti. Di atas kesedihan kita bisa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi beliau memilih mengatakan alhamdulillah. Ning mboten alhamdulillah tok, jenengan kabari Pak garwane meninggal, alhamdulillah. Tetap senang atau Pak? Yo iso kawin meneh. Boten. Abu Kilabah Al-Jarmi mengatakan alhamdulillah enten tutupe. Alhamdulillahilladzi lam yakhluq minni dzurriatan minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan lahir dariku anak yang bukan penghuni neraka. Kenapa?
Karena Abu Kilab Al-Jarmi ini memastikan anaknya tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan tidak pernah durhaka pada orang tuanya. Dan dia kemudian menarik napas yang panjang dan akhirnya ikut menyusul putranya. Kenapa? 3 hari 3 malam tidak makan, luwe lah. Senajan luwe ngelak, jadi bisa minta ngemis sama Abu Muhammad, pokoknya aku iki tapi dia tidak mau. Dia pilih bersabar sampai akhirnya mengantarkan maut menyusul putranya. Kemudian Abu Muhammad singkat cerita tertidur. Dalam tidurnya tersingkaplah sebuah mimpi bahwasanya dia bertemu Abu Kilab Al-Jarmi dalam kondisi tangan dan kaki utuh, senyum lebar di dalam sebuah taman yang sangat indah, dan kemudian disapa, "Pak, bukan dengan tadi yang saya temui di tenda?" "Oh, ini aku, Mas." "Bagaimana keadaannya dengan sekarang?" Kata Abu Kilab Al-Jarmi dalam mimpi itu, "Aku saiki ning swarga, Mas, wis bahagia." Makanya apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami bahwasanya ketika Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, tangan utuh, kaki utuh, barangkali ngapunten keluarga utuh, putra putu wayah kakak, sosok di atas gadah sawah, omah komplit pokoknya semuanya, maka seorang hamba mau nggak ada pilihan lain kecuali harus menghamba kepada Ar-Razzaq yang memberikan rezeki kita semua, memberikan kekayaan kecukupan Al-Ghani kepada kita semua, sehingga ketika kita ada dalam khitab itu, ada dalam jalan itu, maka kita ada di atas siratal mustaqim. Sehingga agar kurban itu benar-benar menjadi bermakna, maka seorang mukmin harus bertakwa di atas proses kurban itu, yaitu mengetahui hukum-hukumnya. Terakhir, Allah, Nabi bersabda, "Ma amila ibn Adam yawman nahri amalan ahabba ila Allahi azza wa jalla min ihraqatid dam." Tidak ada amalan yang paling Allah cintai ketika hari kurban melebihi dipotongnya binatang kurban. Sehingga panjenengan yang punya kemampuan, dikatakan Nabi SAW, man lahu sa'atun, siapa yang punya kemampuan, falam yudhi, nggak mau berkorban, fala yaqrabanna musolan, jangan dekat-dekat tempat sholat. Ini menjadi sinyal kuat bahwa Nabi SAW tidak senang sama orang-orang yang pelit. Dan nanti para ulama menjelaskan apa itu yang disebut dengan kemampuan, yaitu kondisi di mana orang itu mampu membeli kurban, dan ketika dia membeli maka keluarganya tidak ada masalah apa-apa. Ketika dia beli kambing, keluarganya masih baik-baik saja. Tapi ketika dia beli kambing, kok kemudian keluarganya nanti seminggu nggak makan misal, atau mungkin anaknya yang sakit nggak bisa beli obat akhirnya meninggal, maka itu tidak perlu berkorban. Tapi kalau kemudian dengan punya tabungan 10-15 juta, dengan ambil 2 juta, 3 juta beli kambing, masih ada sisanya, maka dengan itu adalah orang yang mampu. Sehingga sebagian orang yang mengatakan nek kurban niku tahun ini pun tahun ini boten niku keren tuh. Yang benar, tahun kemarin dengan kurban, saat ini kita sesambut kurban melih. Setiap tahun mang kurban kalau memang dengan mampu. Tapi kalau kemudian hari ini misalnya dengan mengalami kesusahan ekonomi, kalau kemudian dengan berkurban, mungkin ada obat yang bisa tidak terbeli, mungkin ada hal-hal yang tidak bisa jenengan lakukan sehingga membahayakan keluarga, maka monggo jenengan tidak berkurban. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban hukumnya memang tidak wajib tapi sunnah muakkad, tapi sangat ditekankan buat orang yang mampu melakukan. Yaitu yang orang ketika dia membeli binatang itu dia tidak mengalami kesusahan setelahnya. Tapi kalau benar-benar mengalami kesusahan setelahnya, iki enek duit 3 juta, meh tanggo tuku semen, omahku meletek meh ambruk. Nek tak tukoke wedhus, insyaallah sesuk omahku ambruk, keluargaku kedukan. Nek niku mang tukoke semen. Tapi nek jenengan iki enek duit ning rekening 30 juta. Nek tak tukoke korban 3 juta ya cek 17 sih. Tapi kan pas itu 30. Nah, nek ngoten niku jenengan wajib kurban, nggih. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo jenengan evaluasi piyambak, kira-kira jenengan ada di posisi mana, nggih, mobil khusus nih pensiunan-pensiunan ini Pak Abdul Ghani ini wajib kurban. Iya, harus kurban tiap tahun, harus kurban, rakyatan wedhus nggih. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pilih mengatakan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami. Kita tutup dengan doa agar kemudian majelis kita lebih diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakiran hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah